Baiklah sahabat, kali ini kita akan belajar tentang dimensi 3. Sebelum ke materi, kita harus mengetahui dulu pengertian tentang titik, garis, maupun bidang. Ya. Jadi yang pertama itu titik. Titik hanya dapat ditentukan oleh letaknya, tetapi tidak mempunyai ukuran. Jadi dia tidak punya dimensi titik itu. Kemudian titik digambarkan dengan noktah dan ditulis dengan huruf besar. Jadi titik itu lambangnya noktah, kemudian penamaannya menggunakan huruf besar. Ini contohnya. Jadi di sini ada titik A, titik B, titik C, titik D. Ini titik A, kemudian di sini titik B, di sini titik C, dan ini titik D. Kemudian kita garis. Garis merupakan kumpulan titik-titik yang lurus. Jadi pada matematika garis itu pasti lurus. Kemudian garis hanya mempunyai ukuran panjang dan panjangnya tak terhingga. Jadi garis itu selalu bisa diperpanjang sampai panjangnya tak hingga. Yang biasa kita gambar yang sebagian itu namanya ruas garis. Kemudian garis ditulis dengan huruf kecil. Jadi penamaan garis menggunakan huruf kecil, misalnya garis G, garis H, garis K, dan seterusnya. Kemudian boleh juga menyebut dengan nama segmen garis dari titik pangkal ke ujung. Jadi ambil dua titik pada garisnya, kita kasih nama seperti itu. Misalnya kayak gini, contoh. Jadi H, ini garis, kemudian dikasih nama garis H. Jadi dikasih nama H, ini namanya garis H. Kemudian, ini garis, ujung-ujungnya P dan Q, namanya garis PQ. Kemudian yang ketiga, kita harus tahu tentang bidang. Bidang memiliki luas yang tak terbatas. Dalam geometri, bidang cukup digambarkan dengan wakilnya, yaitu kita sebut dengan ruas bidang. Bidang mempunyai panjang dan lebar. Nama dari wakil bidang dituliskan di daerah pojok. Jadi biasanya kita pakai alfa, beta, alfa atau beta ya. Jadi atau boleh juga dengan menyebutkan titik-titik sudut dari wakil bidang itu. Jadi misalnya ada titik-titik sudut, kita pakai titik sudutnya. Contoh. Nah, ini ada bidang, kemudian dikasih nama alfa. Jadi ini maksudnya bidang alfa. Kemudian ini ada bidang, ujungnya namanya PQRS, namanya bidang PQRS. Nah, sekarang baru kedudukan titik. Kedudukan titik terhadap garis. Jadi ada titik terhadap garis. Titik P terletak pada garis H. Jadi ada P, titik P, ini titik P, ini garis H. Jadi garis H, P-nya pas di garis H. Atau di perpanjangannya juga boleh. Jadi nggak mesti kelihatan di ruas garisnya, di perpanjangan ruas garisnya ini juga boleh. Yang penting kalau diperpanjang, titik P-nya ini kena garis H. Namanya titik P terletak pada garis H. Kemudian titik P di luar garis H. Nah, jadi misalnya kayak gini. Ada garis H, ada titik P. Jadi titik P-nya ini nggak mungkin dilalui oleh garis H. Walaupun kamu perpanjang ini sampai naik, sampai turun, garis P-nya ini nggak bakal kena. Itu namanya titik di luar garis. Titik P di luar garis H. Kalau di sini ya, karena titiknya namanya titik P, garisnya namanya garis H. Kemudian ada kedudukan titik terhadap bidang. Sama juga dengan yang terhadap garis, ada dua jenis, titik terletak pada bidang, kemudian titik terletak di luar bidang. Nah, misalnya kita punya kubus ABCD EFGH. Titik A terletak pada bidang ABCD, jadi jelas A-nya ini, bidang ABCD-nya ada di alas. Jadi A ini dilalui oleh ABCD, jadi titik A terletak pada bidang ABCD. Tapi nggak selamanya kan lihat kayak itu, misalnya kayak gini. Jadi nggak selamanya ini kelihatan. Jadi bisa juga dia di perluasan bidangnya. Misalnya di sini, titik G terletak pada bidang EFH. EFH ini pada bidang atap, atap kubus. Kemudian G-nya ada di atap juga. Jadi kalau ruas bidang EFH diperluas, dia akan menjadi EFGH. Jadi G-nya ini tetap namanya terletak pada bidang. Walaupun secara apa namanya, kalau kita lihat EFH aja kelihatannya G-nya di luar. Tapi ternyata setelah kamu perluas ruas bidangnya, dia akan melalui G. Jadi G tetap dia namanya terletak pada bidang EFH. Kemudian
Titik C terletak di luar bidang BDG. Ini yang contohnya di luar bidang. Jadi ini C, BDG, kalau kalian gambar ini BDG. Jadi dia jadi kayak segitiga ya ruas bidangnya. Jadi walaupun ya, BDG-nya ini kalian perluas, C-nya nggak mungkin kena karena ini udah jauh dia. Jadi kalian perluas, C-nya nggak kena, namanya C-nya di luar bidang. Itu untuk kedudukan titik. Nah, sekarang soal satu ini silahkan kalian jawab. Misalkan diberikan kubus PQ RSTUVW. Jadi penamaan biasanya kubus itu alas dan alasnya. Jadi PQRS titik TUVW. Artinya PQRS itu alas, TUVW itu tutupnya. Jadi yang kalian tentukan contoh titik yang terletak pada garis seperti yang tadi, titik terletak di luar garis, titik terletak pada bidang, dan titik terletak di luar bidang. Silahkan tentukan titik dan bidangnya sendiri, titik dan garisnya sendiri. Yang penting kalian punya contoh keempat kejadian ini, ya. Oke, sekian dulu untuk kedudukan titik. Sekarang kita beralih ke kedudukan garis. Kedudukan garis, jadi pertama kedudukan dua garis. Kita diberi bidang A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi kedudukan dua garis itu ada empat jenis. Pertama berimpit. Garis AB dan garis BA. Jadi kalau berimpit itu garisnya nempel. AB, BA ini garisnya sama kan. Makanya dia nempel ya. Jadi di sini ini ada banyak sekali titik hingga tak terhingga titik yang dilalui oleh kedua garis. Jadi titik A dilalui oleh kedua garis, titik B dilalui oleh kedua garis. Misalnya kalian ambil di tengah-tengahnya ini buat titik sembarang pasti kena kedua garis. Itu namanya garisnya berimpit. Jadi ter, ter, apa namanya, titik potongnya sangat banyak hingga tak berhingga. Kemudian ada namanya titik berpotongan AB dan BC. Jadi ini AB, ini BC. Dia akan berpotongan di B. Jadi dia garis yang berpotongan itu cuma punya satu titik potong, nggak ada yang lain lagi. Jadi walaupun kalian AB-nya kalian perpanjang, BC juga kalian perpanjang, nggak mungkin ada titik yang dilalui oleh kedua garis selain titik B. Itu namanya garis berpotongan. Kemudian ada garis yang sejajar. Jadi garis yang sejajar ini contohnya AB dan GH. Jadi walaupun AB kalian perpanjang, GH kalian perpanjang, dia ini nggak mungkin berpotongan karena dia sejajar. Nah, garis berimpit berpotongan dan sejajar ini terletak pada satu bidang yang sama. Jadi AB dan BA terletak pada bidang yang sama. Misalnya ABCD boleh, ABFE boleh. Jadi dia terletak pada satu bidang. Kemudian garis berpotongan AB dan BC. Jadi dia pasti terletak pada bidang ABC. Jadi dia terletak pada satu bidang. Kemudian yang sejajar juga sama, AB dan garis GH. AB, GH. Dia ini AB, GH bisa kalian buat satu bidang. Nah, ada namanya yang keempat, ini namanya garis bersilangan. Garis bersilangan itu tidak punya titik potong. Cuman dia itu garis yang bersilangan ini terletak di bidang yang berbeda. Jadi AB, sorry, misalnya yang contoh yang bersilangan itu BH dan CD. Jadi BH ini kalau kalian perpanjang nggak mungkin dia kena CD. Walaupun kalian terus perpanjang BH-nya sampai turun, CD juga kalian terus perpanjang kiri kanan, jadi BH ini nggak mungkin kena CD. Ya, namanya garis bersilangan. Khusus yang bersilangan ini terletak pada dua bidang yang berbeda. Jadi nggak mungkin kalian bisa gambar ini garis BH dan garis CD pada satu bidang yang sama, karena dia bersilangan. Oke, itu untuk kedudukan dua garis. Kemudian kedudukan garis terhadap bidang. Yang pertama ada garis terletak pada bidang, misalnya garis AB. Jadi garis AB ini terletak pada bidang ABCD, atau boleh kalian sebut bidang BCD, bidang ACD, itu terserah. Minimal 3 huruf untuk menyatakan satu bidang. Apa 3 titik? 3 titiknya kalian sebut. 4 boleh. Yang penting dia pasti sebidang. Jadi AB, semua garis AB kalau kalian perpanjang dan ABCD kalian perpanjang, jadi garis AB ini nempel pada bidang ABCD. Itu namanya garis terletak pada bidang. Kemudian ada juga garis memotong bidang. Jadi AB dan BCGF. AB ini AB, kemudian BCGF yang sisi kanan. Jadi dia pas kena perpotongan, dia memotong di B. Kayak ditembus ya, memotong itu kayak menembus bidang. Kayak ditembus bidangnya. Kayak jarum nusuk kertas tuh. Jadi dia ini pas ditusuk tembus di B.
Kemudian yang berikutnya ada garis sejajar bidang. AB itu sejajar dengan DCGH. Jadi walaupun AB-nya kalian perpanjang, DCGH kalian perluas, dia ini nggak mungkin berpotongan. Karena dia sejajar. Jadi walaupun kalian perpanjang kiri, kanan, ini juga diperluas bidangnya, kiri, kanan, atas, bawah, nggak mungkin dia akan berpotongan dengan AB. Itu namanya sejajar. Oke, soal yang kedua, ini silahkan dijawab nanti. Nah, diberikan kubus PQRS TUVW. Tentukan contoh dua garis yang berimpit, sejajar, berpotongan, dan bersilangan. Jadi cari garis yang berimpit yang mana aja, sejajar yang mana aja, berpotongan, dan bersilangan. Tentunya kubusnya PQRS TUVW. Kemudian tentukan contoh garis yang terletak pada bidang, garis memotong bidang, dan garis yang sejajar bidang pada kubus PQRS TUVW ini. Jadi silahkan dijawab nanti untuk bahan belajar di rumah, ini coba dijawab. Nah, itu untuk kedudukan garis. Kemudian yang berikutnya kedudukan bidang. Kedudukan bidang cuma ada kedudukan dua bidang. Jadi garisan bidang tadi udah. Jadi makanya di sini kita bahas kedudukan dua bidang aja. Yang pertama kedudukan dua bidang berimpit. Bidang ABC dan ACD. Jadi ABC ini bidang alas, ACD juga bidang alas. Kalau kalian perluas, dia akan merujuk pada satu bidang yang sama yang di bawah. Namanya bidangnya berimpit. Kemudian sejajar. Jadi ABC dan EGH. Jadi ABC kalau kalian perluas, dia ada di sisi alas. EGH kalau kalian perluas, dia ada di atap. Jadi baik ABC maupun EGH, ini bisa kalian perluas. Jadi meskipun kalian perluas sampai seluas-luasnya, dia nggak akan berpotongan. Makanya namanya bidangnya sejajar. Kemudian yang ketiga ada namanya bidang yang berpotongan, ABC dan AHE. ABC ini bidang alas, AHE ini di sisi kiri. Jadi kalau ABC kalian perluas, AHE kalian perluas, dia akan berpotongan. Perpotongan dua bidang itu berupa garis. Jadi perpotongannya ada di garis AD ini. Nah, di garis AD perpotongannya. Jadi kalian perpanjang terus, ini sepanjang AD. Jadi bisa kalian perpanjang perpotongan bidangnya. Nah, kemudian ini soal yang ketiga. Soal yang ketiga, sama juga kalian dikasih kubus PQRSTUVW, tentukan dua bidang yang berimpit, bidang mana dengan bidang mana aja, terserah nanti kalian cari sendiri, kemudian yang sejajar dan berpotongan. Oke, sekian dulu untuk pengantar dimensi 3-nya. Yang pertama, eh, tentang kedudukan garis, titik garis dan bidang. Di pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar menentukan jarak. Jadi jarak dua titik, jarak titik ke garis, serta jarak titik ke bidang. Sampai jumpa di pertemuan